Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Pengertian dari hukum bisnis syariah. Ini ada kawan kalian yang masuk. Jadi di layar ada dua, di monitor ada dua ya, dua layar. Pengertian hukum bisnis syariah. Bisnis syariah adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dikembangkan sesuai aturan yang tercantum dalam Al-Quran serta hadis. Dan bisnis syariah sendiri memiliki beberapa prinsip utama, yaitu menjual produk halal. Sumber hukum dari bisnis syariah, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, as-sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah ijtihad atau qiyas. Sedangkan prinsip-prinsip dari bisnis syariah itu sendiri terbagi atas dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum di sini terbagi atas kaidah fikih dan muamalah. Kaidah fikih merupakan hukum Islam, ya, dinyatakan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil lain yang mengharamkannya. Dalil yang kedua adalah prinsip yang kedua adalah muamalah, bahwa sebuah bisnis itu atau perniagaan itu dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat, atau sering disebut maslahah. Jadi ada kemaslahatannya, ada nilai manfaatnya, dan dilakukan dengan memelihara nilai kesinambungan atau tawazun dalam pembangunannya. Selain itu, muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah atau perniagaan yang mengandung unsur penindasan itu tidak dibenarkan. Hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam hukum bisnis syariah ini, ya. Jadi ada prinsip bisnis syariah memerintahkan. Yang pertama adalah jujur dalam takaran dan menimbang. Yang kedua, menjual barang yang halal. Yang ketiga, menjual barang yang baik mutunya pastinya. Yang keempat, tidak menyembunyikan cacat barang, kondisi fisik barang itu sendiri. Yang kelima, tidak melakukan sumpah palsu. Yang keenam, longgar dan murah hati, bijak artinya di sini, ya. Yang ketujuh, tidak menyaingi penjual lainnya. Yang kedelapan, tidak melakukan riba. Dan yang kesembilan, mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya. Adapun larangan riba itu berarti az-ziyadah atau tambahan. Jadi riba itu artinya tambahan. An-nama atau bertumbuh. Istilah riba telah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, di mana riba yang diaplikasikan pada masa itu adalah tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Jadi orang yang mau melunasi hutang
ditambahkan. Seperti itu, ya. Maka riba dapat diartikan dengan tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ada ganti rugi yang sah kepada penambahan tersebut. Dan ini merupakan riba yang dimaksud dalam Al-Quran dan hukumnya haram. Ini diatur dalam surat Al-Baqarah, ya. Surat 2 ayat 275. Lalu yang kedua ada masyir. Apa itu masyir? Secara bahasa, masyir berarti memperoleh sesuatu ataupun keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras. Dan masyir ini dapat berbentuk aktivitas spekulasi, gambling jadinya, judi, dan untung-untungan di dalam suatu transaksi keuangan, sehingga memungkinkan diperolehnya keuntungan dengan adanya salah satu pihak yang dirugikan. Yang ketiga adalah gharar. Secara bahasa, gharar berarti penipuan. Ya, gharar itu adalah penipuan, ketidakjelasan atau resiko gharar atau resiko, dan gharar ini adalah transaksi yang mengandung tipuan atau ketidakjelasan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan. Dalam transaksi keuangan syariah tidak boleh ada unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan, antara lain terkait akad, objek akad, ya, dalam perjanjian, cara penyerahannya maupun cara pembayarannya. Dan hal ini untuk menjamin asas transparansi dan keadilan bagi pihak-pihak yang bertransaksi, agar tidak ada yang terzolimi maupun menzolimi. Apa saja azas-azas hukum bisnis syariah? Yang pertama adalah kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis, yaitu apabila seseorang bebas memiliki harta dan mengelolanya, sekaligus melakukan berbagai transaksi yang dikehendakinya selama tidak melanggar aturan. Aturan apa? Aturan yang memang sudah ditetapkan. Sidrat. Dari yang kedua adalah adanya keadilan dalam produksi dan distribusi. Adalah secara umum orientasi produksi dalam bisnis syariah yang bertujuan untuk mencari nilai tambah dan keuntungan dengan nilai ibadah. Dan yang ketiga, adanya komitmen terhadap akhlakul karimah dalam praktek bisnis. Hal ini sesuai dengan tujuan diutusnya Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan tujuan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabdanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. HR Al-Bazar. Jadi azas-azas hukum bisnis syariah itu yang pertama kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis. Dan tentunya kita tidak boleh melanggar aturan, syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Yang kedua, keadilan dalam produksi dan distribusi. Dan yang ketiga, komitmen terhadap akhlakul karimah dalam praktek muamalah itu sendiri. Lalu bentuk bisnis syariah itu seperti apa? Perdagangan atau bisnis sebagai alat pertukaran dapat dilihat dari masa dan objeknya. Adapun dari objek pertukaran terdiri dari aset real, yaitu barang, di mana manfaat atau kegunaan, dan aset keuangan, yaitu uang dan sekuritas. Untuk kedua aset ini dapat dipertukarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah pertukaran ain dengan ain. Merupakan pertukaran seperti ini biasanya terjadi pada barter atau pertukaran barang dengan barang,
Jadi sekali lagi, pertukaran ain dengan ain ini seperti pertukaran yang terjadi yang sudah dikenal oleh kita. Jadi pertukaran barang dengan barang. Biasanya dilakukan dalam kualitas yang sama dan jumlahnya pun sama, serta diserahkan secara tunai. Yang kedua, pertukaran ain dengan dain. Dan ini pertukaran ini dapat terjadi antara benda dengan pembayaran yang dilakukan secara terhutang. Jadi benda pembayaran yang secara terhutang. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah pertukaran dain dengan dain, yaitu pertukaran dua hal yang tertunda, nasiahnya. Aduh, ini makanya harus tepat waktu, jadi mengganggu ya. Saya jadi admin, harus tepat waktu para mahasiswa. Yang ketiga adalah pertukaran dain dengan dain, yaitu pertukaran dua hal yang tertunda atau nasiah. Yang dimaksud dengan nasiah di sini dapat terjadi pada pengalihan barang atau kepemilikan dan pembayaran tertunda. Di samping itu juga dapat terjadi pada pertukaran barang dengan barang atau uang dengan uang secara tangguh. Lalu apa saja aktivitas bisnis pada masa sebelum Islam? Nah, ini ada sejarah sedikit, ini sih sedikit ya. Bahwa kegiatan bisnis pada masa itu dilakukan oleh para nabi seperti diungkapkan dalam hadis riwayat Al-Hakim. Bahwasanya Nabi Daud adalah seorang ahli pertenunan. Ini menenun kain dan baju besi pada saat itu. Lalu Nabi Adam adalah seorang petani. Nabi Nuh alaihissalam seorang tukang kayu. Dan Nabi Idris alaihissalam seorang tukang jahit. Sedangkan Nabi Musa adalah seorang pengembala. Ini sudah dilakukan aktivitas bisnis di zamannya dulu, ya. Prospek bisnis syariah di Indonesia saat ini seperti apa? Bisnis syariah terjadi karena dengan pelan adanya sebuah kehancuran sistem ekonomi sosialis, ya, sosialis, komunis, dan terjadinya gejolak ataupun perkembangan perubahan ekonomi syariah di Indonesia yang sangat signifikan. Itu pada tahun 2007-2008 itu diawali sangat booming pada saat itu. Apalagi sekarang dengan didukung oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, tumbuhnya saat ini banyak tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan, baik di tingkat menengah dan tinggi, yang membuka program studi ekonomi syariah atau bisnis syariah. Ini prospek, jadi prospek untuk bisnis syariah itu sudah bagus di Indonesia karena didukung oleh regulasi sekali lagi. Dan ini mewacanakan bahwa ekonomi syariah ini dalam berbagai forum ilmiah seperti seminar lokal, karya, diklat, dan lain-lain sering disampaikan. Jadi sudah banyak pakar-pakar perekonomian khususnya yang mendalami bisnis syariah ini. Jadi saya ingat betul, saya sedang berduka di hari Jumat kemarin, promotor utama saya itu, ketuanya, Pak Dr. Eri Febrian, meninggal dunia, dan beliau adalah salah satu pakar ekonomi bisnis syariah saat itu. Dan beliau adalah orang yang berprestasi, orang yang rendah hati, orang yang baik, menjadi dosen teladan, mahasiswa berprestasi waktu itu di Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi saya sangat berduka sekali. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana dengan tantangan bisnis syariah di Indonesia? Walaupun di tahun 2007-2008 sudah mulai adanya beberapa regulasi terkait bisnis syariah itu sendiri karena regulasi terkait perekonomian sosialis sudah mulai menurun. Namun kesadaran dari masyarakat itu masyarakat kita ini masih rendah, utamanya dalam pemahaman terkait bisnis syariah itu sendiri.
Yang kedua bahwa kemampuan maupun skill daripada sumber daya manusia Indonesia sendiri memang belum siap pada saat itu. Kalau sekarang sudah mulai bermunculan, dan pada saat itu regulasi juga tidak begitu kuat dalam mendukung bisnis syariah ini. Insya Allah kedepannya jauh lebih kuat dan sekarang sudah lebih baik, ya. Namun bisnis syariah ini juga sudah mampu bersaing di ranah konteks globalisasi, apalagi di Malaysia. Di Malaysia itu perekonomian hukum syariahnya kita banyak belajar dari Malaysia, ya. Lalu peraturan apa saja yang mendukung bisnis syariah di Indonesia? Nah, ini ada dasar hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 92 tentang bank berdasarkan bagi hasil. Ada kawan kalian yang masuk, ya. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 92 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan bagi hasil. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Dan yang ketujuh di sini adalah Peraturan Mahkamah Agung. Ini adalah Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Dan pada saat ini baru di tahun 2001 ini ada perubahan di mana beberapa bank syariah milik BUMN itu sudah bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia, ya, kalau tidak salah seperti itu. Jadi sudah mulai bergabung dari BNI, BRI, Bank Mandiri, seperti itu, ya. Lalu transaksi apa saja yang dilarang dalam Islam? Nah, yang pertama adalah tidak terlihat di sini. Yang pertama adalah nazi, ya. Nazi ini yaitu melakukan penawaran palsu. Yang kedua adalah ba'i al-ma'dun, yaitu melakukan penjualan atas barang. Yang ketiga, insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang. Yang keempat, menimbulkan informasi yang menyesatkan. Yang kelima, margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek tersebut. Dan yang terakhir adalah ihtikar atau penimbunan, yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan suatu efek untuk menyebabkan perubahan harga efek dengan tujuan mempengaruhi pihak yang lain. Nah, aspek hukum pegadaian syariah seperti apa? Nah, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk dalam bentuk rahin dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah mutahin, yaitu penerima barang yang mempunyai hak untuk menahan marhun. Marhun itu barang sampai semua utang atau rahin yang menyerahkan barang, mutahin yang menerima barang, marhun barangnya, rahin yang menyerahkan barang sampai dilunasi semua utang rahinnya. Lalu yang kedua adalah marhun
barang itu dan manfaatnya tetap menjadi milik orang yang menyerahkan barang tersebut, rahin. Dan pada prinsipnya, marhun atau barang ini tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin, oleh penerima barang tersebut, kecuali seizin pemilik barang, yaitu rahin. Dengan tidak mengurangi nilai dari marhun dari barang tersebut. Dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya memelihara dan merawatnya. Yang ketiga, bahwa pemeliharaan dan penyimpanan marhun barang pada dasarnya menjadi kewajiban pemilik barang atau rahin. Namun dapat juga oleh murtahin, penerima barang. Nah, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban pemilik barang atau rahin. Yang keempat adalah besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh, ya. Tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dan yang kelima, penjualan marhun atau barang itu sendiri. Nah, ini aspek hukum daripada BMT. BMT merupakan sebuah organisasi informasi dalam bentuk kelompok simpan pinjam atau KSP atau kelompok swadaya masyarakat atau KSM. Dan secara prinsip, BMT ini memiliki sistem operasi BPR syariah. Namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkannya berbeda. Nah, peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup, di sini terkait ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Jadi, kesimpulan dalam materi hukum bisnis ini, ya, bahwa ada dua hal penting dalam kehidupan yang sejatinya tidak boleh lepas, yang satu dari yang lain, yaitu aktivitas bisnis dan aturan hukum, di mana bisnis merupakan bagian dari aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan rasanya tidaklah mungkin dalam komunitas manusia lepas dari aktivitas bisnis ini, karena kita merupakan makhluk sosial, ya. Dan dimanapun dan kapanpun pastinya kita melakukan sebuah transaksi, ya, sebuah komunikasi, ya, sebuah aktivitas ekonomi. Dan kita sendiri pasti ada aturan hukum yang mengatur semuanya. Memberi rampu-rampu yang memang harus ditaati agar tercipta ketertiban dalam bermuamalah ataupun untuk berbisnis. Nah, demikian materi terkait hukum bisnis yang saya sampaikan kepada para mahasiswa di malam ini. Saya berharap kalian memahami ini semua, ya. Terima kasih telah mendengarkan materi hari ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebelum nanti diakhiri, silahkan bila ingin ditanyakan, ya, silahkan.